Hai teman-teman, sekarang kita mau belajar tentang bilangan pangkat ya. Pangkat? Yang kayak gimana tuh? Kayak pangkatnya Pak Polisi gitu ya? Hehehe. Bukan Bol, bukan pangkat yang itu. Pangkat dalam matematika itu maksudnya kayak gini. Tulisan ini dibacanya A pangkat B. A itu bilangan biasa, B itu pangkat. Terus gunanya pangkat itu apa, Pipo? Aku langsung contohin ya. Ini ada 3 pangkat 2, yang artinya angka 3 dikali dirinya sendiri. Biar makin kebayang, aku pakai gambar kotak ini ya. Ada 3 buah kotak. Terus? Kalau pangkat 2 kan artinya 3 kali 3. Berarti 3 kotak ini muncul 3 kali. Oh, jumlahnya jadi ada 9 kotak ya? Bener banget, Bol. Jadinya 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3, hasilnya 9. Kalau misalnya ada 3 pangkat 3, angka 3-nya muncul 3 kali gitu? Betul. Ditulisnya jadi 3 kali 3 kali 3. Kalau 3 pangkat 6? Ya berarti ditulisnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tapi kita fokus di pangkat 2 dulu ya. Yuk kita hafalkan hasil beberapa bilangan pangkat 2. Kalau 1 pangkat 2 hasilnya berapa ya? Itu 1 kali 1 kan? Hasilnya ya 1. Kalau 2 pangkat 2? Itu sama dengan 2 kali 2, hasilnya 4. 3 pangkat 2 tadi udah ya. Sama dengan 3 kali 3 yang hasilnya 9. Terus 4 pangkat 2 itu hasilnya 8 ya? Hah? Kok 8 sih? Iya, salahku. Itu sih 4 kali 2. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4, hasilnya 16. Habis itu ada 5 pangkat 2, hasilnya 25. Begitu terus sampai 10 pangkat 2, hasilnya 100. Oh iya, hasil dari pangkat 2 itu disebut juga bilangan kuadrat. Jadi bilangan 1, 4, 9, dan semua hasil pangkat 2 tadi nyebutnya bilangan kuadrat dong. Hahaha, iya Bol. Biar makin ngerti, kita coba ngerjain soal yuk. Soal pertama nih, selesainya gimana ya? Kerjain dalam kurung dulu kan? 4 tambah 9 jadi 13. Jadi ada 13 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Sekarang jadi ada 13 kali 13 tambah 2 kali 2 tambah 5 kali 5. Jadinya 169 ditambah 4 ditambah 25, hasilnya 198. Nah, soal berikutnya, berapa hasil dari 5 pangkat 3? Haha, gampang ini. 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5. Jadi hasilnya itu 125. Oke, benar kamu Bol. Lanjut ke soal yang ini ya. 3 pangkat 3 tambah 7 pangkat 2, berapa hasilnya? 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3, jadinya 27. Terus 7 pangkat 2 itu 7 kali 7, jadinya 49. Yep, jadinya 27 ditambah 49. Hasil akhirnya jadi 76. Wah, ternyata pangkat itu menarik juga. Nah, setelah pangkat, kita mau bahas kebalikannya pangkat. Tapi kita lanjut di video berikutnya ya. Sampai jumpa.
Hai teman-teman, kita mau belajar kebalikannya pangkat 2, yaitu akar pangkat 2. Akar? Akar pohon maksudmu, Pipo? Bukan akar yang itu. Aku kasih contoh ya. Kamu inget kan hasil dari 4 pangkat 2? Ingat dong, 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4, hasilnya 16. Nah, akar dari 16 itu sama dengan 4. Oh, berarti maksudmu 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Kalau dibalik, jadi akar dari 16 sama dengan 4. Bener gak? Yep, bener banget, Pol. Kalau dari contoh yang ini, 12 pangkat 2 hasilnya 144. Berarti akar dari 144 itu 12. Iya. Contoh lagi ya. Kalau 14 pangkat 2 hasilnya 196, berarti akar 196 itu 14. Nah, sekarang kita kerjain soal yang cari akar ya. Oke, siap. Waduh, banyak bener angkanya. Pipa, aku pulang dulu ya. Jangan pergi, Bol. Kita kerjain pelan-pelan, pasti bisa. Akar 256 itu bisa didapat dari akar 4 kali 64. Oh, karena 4 itu hasil dari 2 kali 2. 64 itu hasil dari 8 kali 8. Berarti bisa jadi akar dari 2 pangkat 2 kali 8 pangkat 2. Nah, kalau ada pangkat dalam akar, bisa kita hilangin pangkat sama akarnya. Oh, terus tinggal 2 dikali 8. Hasil akhirnya jadi 16 deh. Ada cara lain loh buat cari akar 256. Hah, ada lagi ternyata. Gimana tuh caranya? Kita pisahin dulu 2 angka di belakangnya. Jadi ada angka 2 sama angka 56. Bilangan apa yang kalau di pangkat 2 hasilnya di bawah 2? Kayaknya cuma ada 1 kali 1 sama dengan 1 deh. 2 kali 2 kan 4. Berarti kita masukin 1 kali 1 sama dengan 1. Terus 2 dikurang 1, jadinya 1. Angka 56 juga kita turunin ya. Jadi dapat 156. Terus gimana? 1 kali 1 tadi, kalau ditambah hasilnya 2 kan? Angka 2 kita turunin. Terus kita cari angka apa yang bisa bantu angka 2 supaya hasilnya jadi 156. Biar gampang, kita coba lihat tabel ini ya. Nih, Bol. Tadi kan 156. Belakangnya angka 6. Nah, bilangan kuadrat mana yang belakangnya ada angka 6? Adanya 16 dari 4 kali 4 sama 36 dari 6 kali 6. Nah, sekarang kita coba dulu angka 4 atau 6 yang bisa bantu angka 2. Kalau 24 kali 4 hasilnya 96. 156 nggak habis dikurangin 96 nih, Bol. Kita coba 26 kali 6 ya. Hasilnya 156. Dikurangin habis deh jadi 0. Tapi jadinya akar dari 256 berapa? Hasilnya kita ambil dari angka 1 dan angka 6 yang ini. Kita gabung di sini ya. Wah, hasilnya 16. Sama kayak cara sebelumnya. Dari tadi banyak angka genap ya. Kalau mau cari akar dari angka ganjil kayak 11, gimana tuh? Kita coba cari pakai garis ini ya, buat cari akar 11.
Dari semua akar bilangan kuadrat, mana ya yang mendekati akar 11? Akar 11 ada di tengah akar 9 dan akar 16. Akar 9 itu sama dengan 3. Akar 16 itu sama dengan 4. Berarti hasil akar 11 pasti di antara 3 dan 4 ya? Iya, hasilnya pasti dimulai sama angka 3. Jadi 3 sekian gitu. Hah? Cara cari sekiannya itu gimana? Caranya, kita kurangin angka 11 dan 16 sama angka yang paling kecil, yaitu angka 9. 11 kurang 9 jadi 2. 16 kurang 9 jadi 7. Terus Hasilnya kita jadiin pecahan sama angka 3. Jadinya 32/7. Biar gampang, kita ubah jadi pecahan desimal. 2/7 itu sama dengan 0,286. jadinya 3,286 dong. Bisa kita bulatkan. Dapet deh, akar 11 itu kira-kira 3,29. Berarti gak ada angka pastinya ya? Ya, begitulah kira-kira. Gimana, Bol? Udah lebih ngerti? Lumayan. Berarti tinggal banyak latihan aja nih. Langsung latihan. Istirahat dulu deh. Oke, kita lanjut di video berikutnya aja ya. Sampai jumpa teman-teman. Halo teman-teman. Sekarang kita mau bahas tentang akar pangkat 3. Oh, ini aku masih ingat. Akar itu kebalikannya pangkat kan? Iya, bener, Bol. Tapi kalau akar pangkat 3 kayak gimana tuh Pipo? Kalau akar pangkat 2 masih inget kan? Coba, ini bacanya gimana? Ingat. Ini bacanya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi akar dari 4 sama dengan 2. Kalau yang ini? Yang ini 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Nah, caranya nulis akar pangkat 3 kayak gini. Ada angka 3 kecil sebelum nulis akar. Oh, bacanya jadi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Bener, Bol. Sekarang kita lihat tabel dulu yuk. Bakal banyak kepake pas kita ngitung ya. Oke deh, ayo. 1 pangkat 3 gampang. Hasilnya ya 1. Tadi 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Kalau 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. 4 pangkat 3 itu 64. 5 pangkat 3 itu 125. Kalau 6 pangkat 3 itu 216. 7 pangkat 3 jadi 343. 8 pangkat 3 jadi 512. 9 pangkat 3 jadi 729. 10 pangkat 3 hasilnya 1000. Sekarang kita coba kerjain soal akar pangkat 3 ya. Coba nih, akar pangkat 3 dari 27 berapa ya? 27 itu hasil dari 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Ini dalamnya akar pangkat 3 ada pangkat 3. Boleh aku hilangin kan tandanya? Boleh, Bol. Jadinya hasil akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Soal selanjutnya, berapa akar pangkat 3 dari 216? Kalau dari tabel tadi, 216 itu hasil dari 6 pangkat 3. Ada pangkat 3 dalam akar pangkat 3. Aku hilangin ya.
Jadinya akar pangkat 3 dari 216 itu 6. Kalau aku hafal isi tabel tadi, langsung jawab 6 aja. Soal-soal barusan termasuk gampang banget loh, Bol. Hah? Emangnya soal abis ini kayak gimana? Kita lihat langsung aja ya soal berikutnya. Waduh, banyak lagi angkanya. Gimana cara dapat hasilnya nih? Pertama, kita lihat dulu. Kalau soalnya ribuan atau puluhan ribu, berarti hasil akhirnya pasti terdiri dari 2 angka. Terus, kita pisahin 3 angka di belakang soal. Sekarang, kita lihat angka di paling depan yang terpisah ini. Ada angka 3. Terus? Kita lihat lagi tabel pangkat 3 tadi. Mana ya hasil pangkat 3 yang mendekati angka 3? Ya, cuma ada 1 pangkat 3 lah. Hasilnya kan 1. Kalau 2 pangkat 3, hasilnya 8. Malah lebih. Jadi, kita pakai angka 1 buat hasil jawaban di depan. Oke, terus gimana? Sekarang, kita lihat angka paling belakang di soal. Ada angka 5 ya. Habis itu, lihat lagi tabelnya. Ada nggak hasil pangkat 3 yang belakangnya juga angka 5? Ada nih. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Oke, berarti angka kedua di jawaban adalah 5. Jadinya akar pangkat 3 dari 3.375 itu 15. Wah, ternyata seru ya. Ada soal lagi gak? Ada dong. Ini soal berikutnya. Akar pangkat 3 dari 17.576 berapa ya? Wow, soalnya puluhan ribu. Ini pisah 3 angka di belakang juga kan? Bener, Bol. Jadi hasilnya pasti terdiri dari 2 angka. Kita lihat dulu angka yang di depan ada angka 17. Mana ya hasil pangkat 3 yang mendekati angka 17? Lihat tabel lagi, sekalian hafalin. Kalau 3 pangkat 3 hasilnya 27 kelebihan. Kalau 2 pangkat 3 hasilnya 8, lumayan mendekati. Berarti kita pakai angka 2 ya, buat angka jawaban di depan. Terus kita lihat angka paling belakang di soal ya? Iya, hasil pangkat 3 mana yang belakangnya ada angka 6 juga? Ada tuh, 6 pangkat 3 hasilnya 216. Dapet deh jawabannya. Berarti akar pangkat 3 dari 17.576 adalah 26. Oke deh, kita ke soal yang terakhir ya. Ini nyelesainnya satu-satu kan? Kerjain yang 2197 dulu Karena ribuan, pisah 3 angka di belakang. Angka di depan itu 2, berarti cari hasil pangkat 3 yang mendekati 2. Yang mendekati ada 1 pangkat 3 yang hasilnya 1. Berarti angka pertama di jawaban pasti 1. Oke, sekarang kita lihat angka belakangnya. Hasil pangkat 3 mana yang belakangnya ada angka 7? Seingatku ada 3 pangkat 3 yang hasilnya 27. Oke, berarti hasil akar pangkat 3 dari 2197 itu 13. Kalau 1000 itu aku ingat dari 10 pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 1000 itu 10. Jadinya dapat 13 kurang 10. Jawabannya 3 deh. Wah, hebat, Bol. Udah jago kamu. Hehe, iya dong. Udah banyak latihan soal nih. Teman-teman juga ya. Banyak latihan soal biar makin jago. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.